Dan kita bahas lebih dalam terkait proses penegakan hukum, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas banjir Sumatera dan yang juga penting memulihkan kembali ekosistem yang rusak. Bersama staf khusus Kantor Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono yang bergabung melalui sambungan virtual dan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, Reynaldo Sembiring atau Bung Dodo ya saya sapanya. Selamat malam Bung Dodo. Selamat malam Mas Radit. Selamat malam juga Bung Timothy. Malam Mas, malam. Ya saya ke Bung Timothy dulu. Sebenarnya arahan Presiden buat verifikasi dan audit perusahaan pemegang konsesi ini, konkretnya, nyatanya seperti apa? Ada langkah berbeda mengingat dampak bencana Sumatera ini sangat dahsyat loh. Ya, begini, pertama tentu kita harus berangkat dulu dari pernyataan tegas Pak Presiden ya, bahwa Pak Presiden pada saat sidang kabinet kemarin menyatakan bahwa tidak boleh ada entitas perusahaan yang memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Pak Presiden juga sudah kerap kali menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Itu udah komitmen jelas Pak Presiden. Nah, apa yang berbeda dengannya sekarang? Yang berbeda adalah Pak Presiden pada saat ini memastikan bahwa instrumen negara itu bekerja tidak hanya sekedar pada dokumen legalitas di atas kertas, ya, tetapi juga bagaimana pelaksanaan dalam operasionalnya, gitu. Pengecekan di lapangan ya, contohnya aparatur negara kan turun langsung ke lapangan, juga menggunakan teknologi citra satelit untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran terutama di daerah aliran sungai begitu ya. Lalu juga ada pengecekan dokumen audit dan kewajiban yang diwajibkan regulasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola. Ya. Pengawasan ini kan juga lintas kementerian lembaga, lintas aparat juga ya. Di situ terlibat Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Satgas PKH, lalu ada Polri begitu. Artinya dengan adanya pengawasan yang double dalam penegakan hukum ini, diharapkan Pak Presiden berharap ya bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara tuntas dan juga merata ya. Artinya equality before the law gitu. Termasuk juga kepada pihak-pihak yang diduga mendanai atau menyediakan alat ataupun membackingi gitu. Jadi perintah Pak Presiden sudah sangat jelas bahwa jangan sampai yang ditangkap hanya pelaksana-pelaksana di lapangan, tetapi juga diusut tuntas sampai pemodalnya begitu. Oke, kalau gitu saya lempar ke Bung Dodo. Presiden kan sekarang punya perangkat yang namanya Satgas PKH begitu ya. Ini katanya sih mau bilangnya akan memberikan sanksi pidana, evaluasi, izin, dan juga minta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan di Sumatera sehingga menyebabkan bencana yang besar dan kerugian lingkungan yang cukup besar. Bukan cukup besar, sangat besar. Tapi apakah menurut Anda ini cukup dengan tindakan-tindakan yang sudah dijalankan oleh PKH ini, Satgas PKH ini? Pertama, ya terima kasih Mas Radit. Pertama-tama memang Satgas PKH ini harus dilihat di konteksnya ada di hilir ya. Artinya konteks penegakan hukum itu di hilir. Sementara kalau kita lihat kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya banyak masalah-masalahnya ada di hulu. Itu kita bicara soal tata ruang, kita bisa bicara soal perencanaan ruang dan seterusnya begitu. Jadi kalau sekedar menghukum pelaku kita apresiasi oke. Tapi dibilang cukup tidak. Gitu ya. Karena menghukum pelaku itu memang sudah menjadi satu mandat undang-undang. Polluter Pays Principle, siapa yang merusak, siapa yang mencemari, dia membayar, dia bertanggung jawab, itu udah clear gitu undang-undang. Tapi pertanyaan adalah bagaimana supaya ini tidak terulang lagi? Maka sebenarnya tadi evaluasi terhadap tata ruang, memastikan bahwa semua izin-izin dan konsesi itu sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan, itu menjadi kewajiban. Memastikan bahwa semua tata ruang daerah itu sesuai dengan KLHS-nya, peruntukannya tidak lagi misalnya yang sudah daerah-daerah kritis itu masih dibebani izin, itu kan harus ada tuh. Evaluasi terhadap tata ruang. Jadi menurut saya hulu hilir harus diberesin. Satgas PKH bekerja itu ya mangga silakan, tetapi perlu diingat juga bahwa kan Satgas PKH ini kan fungsi utamanya ada dalam kawasan hutan. Namanya juga penertiban kawasan hutan. Bagaimana yang di luar kawasan hutan? Itu juga pertanyaan pentingnya. Oke, bagaimana dengan yang di luar kawasan hutan? Kalau kita bicara bencana Sumatera, Bung Timothy, sebenarnya tidak hanya Sumatera saja, eksplorasi hutan, eksploitasi hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini kan tidak hanya terjadi di Sumatera. Supaya kita mencegah ada pulau Sumatera lainnya yang terdampak perusahaan-perusahaan nakal, ini harus dari tidak hanya hulunya tapi hilirnya juga. Bagaimana merespons hal ini?
Ya, pertama begini ya, Satgas PKH ini kan bukan bekerja itu ketika ada bencana ini saja, ya. Satgas PKH yang dibentuk oleh Pak Presiden berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 itu sudah bekerja sejak awal tahun 2025, ya. Oke. Bahkan sampai sekarang, Satgas PKH itu sudah menyita 4 juta hektar lahan dari perusahaan-perusahaan yang nakal gitu. Dan sampai saat ini pun Satgas PKH juga sudah melakukan identifikasi terhadap 198 titik tambang di Indonesia ya, dengan total luasan 5.000 hektar yang tidak Oke. sesuai dengan ketentuan. Artinya fokus pemerintah sekarang bukan hanya terhadap yang terdampak bencana Sumatera, tetapi juga seluruh Indonesia. Karena kan lingkup kerja dari Satgas PKH ini adalah seluruh Indonesia begitu. Begitu Mas Redi. Oke. Kalau bicara uh, Satgas PKH, ini juga kan bicara pemerintah yang memerintahkan Satgas PKH juga mewajibkan perusahaan memulihkan lingkungan. Betul. Bagaimana mekanismenya? Karena kalau bicara soal tindakan hukuman begitu, ini hukuman individu misalnya atau korporasi, oke dihukum tadi seperti yang disinggung oleh Bung Dodo juga. Tapi dampak lingkungan yang begitu besar, menewaskan 1.000 lebih jiwa di Sumatera. Gimana mekanismenya dan tanggung jawabnya yang harus dipertegas sebenarnya? Ya, begini ya, mungkin kita perlu pertegas dulu konteksnya. Kalau konteksnya bencana Sumatera ini kan bukan hanya faktor kerusakan lingkungan. Jadi bencana Cuaca Sumatera ini begitu. adalah kombinasi ya antara faktor cuaca ekstrim dan juga kerusakan lingkungan atau perilaku manusia gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan pemulihan lingkungan, itu kan Satgas PKH sudah mengejar denda administratif yang saat ini sekitar 38 triliun dari 71 perusahaan sawit dan tambang itu yang sudah berhasil dan akan terus ditingkatkan denda administratifnya. Nah, nanti dari denda administratif ini akan dikembalikan menjadi PNBP yang berdasarkan sektornya. Nah, nanti hasil dari denda administratif ini digunakan untuk pemulihan lingkungan begitu. Begitu Oke, Mas Adi. baik. Saya kembali ke Bung Dodo. Kalau memang ada perusahaan, kita bicara perusahaan yang merusak ekologi, merusak lingkungan gitu, dan Anda kan juga menganalisis sisi hukum dampak lingkungannya begitu. Kira-kira dari bencana Sumatera ini, instrumen hukum yang benar-benar bisa diterapkan untuk memulihkan lingkungan, termasuk juga memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku perusak hutan. Saya tanyakan hal itu, tapi sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Ya, kita masih membahas bagaimana penegakan hukum yang memberikan efek yang komprehensif ya, bukan hanya memberikan hukum pidana, tapi juga memberikan sanksi untuk memberikan ganti rugi terhadap pelaku perusakan hutan yang selama ini terjadi, termasuk yang terjadi di bencana Sumatera. Tadi saya bertanya ke Bung Dodo, jika perusahaan yang terbukti merusak ekologi Sumatera kira-kira, bagaimana instrumen hukumnya untuk pemulihan dan siapa yang akan membayar kira-kira kalau melihat dari instrumen hukum menurut analisis Anda? Ya, pertama instrumen hukumnya kita ada 3 ya. Pertama kita bisa melalui pidana, perdata, dan administratif. Nah, makanya kita harus pastikan bahwa apakah Satgas PKH ini akan bisa mencakup ke 3-tiganya. Oke. Gitu. Karena kalau perdata itu bicara soal ganti kerugian nanti di sana. Nah, siapa yang membayar sebenarnya adalah balik ke prinsip tadi, prinsip pencemar membayar. Jadi siapa yang bertanggung jawab yang kita sudah identifikasi sebagai perusak atau pencemar lingkungan, perusak hutan, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk memulihkan, bertanggung jawab untuk membayar kerugian lingkungan yang terjadi. Kira-kira begitu. Dan kemudian tadi saya juga menyambung dari Mas Timothy ya mengenai Satgas PKH. Memang gitu, kalau saya melihat bahwa menarik ya kalau tadi pernyataan juga dari Jampitsus saya dengar pagi-pagi tadi akan bicara soal pemulihan lingkungan. Ya. Karena memang kalau kita lihat dari Perpres 5 itu 2025 dan kita baca di pasal 2 ayat 1 itu sebenarnya kan tugas utama dari penertiban kawasan hutan itu adalah untuk optimalisasi penerimaan negara. Sebenarnya nggak bicara lingkungan per se untuk pemulihan di sana. Tapi oke lah, berarti ada diperluas nih kewenangannya. Itu oke. Tapi yang kedua sebenarnya saya mau mencoba merespon soal denda administratif. Sepemahaman saya memang kalau kita bicara soal pemulihan lingkungan, itu kita belum punya tuh satu contoh konkret denda administratif yang memang langsung spesifik kepada pemulihan ekosistem. Saya belum ada, gitu ya. Karena biasanya pemulihan lingkungan itu keluarnya di perdata. Jadi tidak ada perusahaan yang digugat nih, dia bertanggung jawab, dia pulihkan gitu. Itu pun sebenarnya baru beberapa perusahaan saja. Kalau kita bicara dari 2014 sampai dengan 2025, hitungan saya cuma ada 2-3 perusahaan.
Itu pun di kasus-kasus kebakaran hutan. Denda administratif setahu saya ya itu mungkin nanti yang perlu ditunjukkan oleh pemerintah. Mana sih denda administratif yang akhirnya itu bisa disalurkan untuk pemulihan ekosistem. Kalau emang itu terjadi ya tentu kita senang masyarakat. Oh nyata dan uangnya ini nggak cuma masuk sebagai PNBP hanya untuk pemasukan negara, tetapi juga dibalikin kepada lingkungan. Oke, saya kemarin menyimak juga, kita semua menyimak bahwa Menteri Kehutanan sudah mengungkap ada beberapa perusahaan yang dinyatakan merusak lingkungan, merusak hutan gitu ya. Ya. Dari 31 Satgas PKH dikerucutkan lagi menjadi 22 katanya ada perusahaan yang melanggar konservasi hutan di Sumatera. Tapi saya mau tanya, Anda punya data pembanding kira-kira? Betulkah itu akurat hanya 22 atau jangan-jangan banyak tapi tidak diungkap semua? Sebenarnya kalau sementara ini angkanya agak mirip, sekitar 20 sampai dengan 22 gitu. Tetapi memang yang kita perlu pastikan adalah ini kan problemnya ini nggak cuma soal perusahaan, tapi pemegang hak atas tanah. Jadi individu-individu yang sebenarnya dia kayak semacam cukong nih, gede nih lahan-lahannya. Nah ini juga yang sebenarnya perlu untuk ditertibkan. Nah ini sepertinya yang belum, saya nggak tahu ya, menurut aturan-aturan yang ada sekarang, apakah hukum pidana, perdata, dan sanksi administratif ini dalam satu aturan yang sama atau berbeda-beda, saling mengikat atau bagaimana? Karena menurut saya ini satu sama lain harus juga mengikat begitu supaya penegakan hukumnya juga paralel. Tapi saya ingin tanya ke Bung Timothy, jika perusahaan yang melanggar atau dinyatakan merusak hutan, pemegang konsesinya adalah BUMN misalnya, kan karena selama ini diambil alih oleh negara, banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang juga mengambil alih pengelolaan konservasi hutan begitu. Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apalagi apa dikembalikan lagi ke negara atau bagaimana, Bung Timothy? Ya, penegakan hukum ini kan juga termasuk juga ada BUMN yang kemarin sudah dihentikan izinnya ya, yaitu PT PN 3 yang sudah dihentikan izinnya oleh pemerintah gitu. Artinya ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen ya, meskipun itu adalah BUMN akan ditindak dengan tegas juga. Lalu berkaitan dengan tadi denda administratif yang tadi disebutkan oleh Mas, itu sebetulnya kita sudah punya PP ya, PP nomor 45 tahun 2025 yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara PNBP ya, yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. Di PP itu jelas bagaimana peruntukannya, ada dana reboisasi ya, lalu ada dana pemulihan lingkungan, itu sudah ada di dalam PP itu. Jadi memang nantinya denda administratif yang saat ini sudah dikumpulkan sebesar 38 triliun dan nanti akan bertambah, itu akan dijadikan PNBP dan ditugaskan kepada Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan perbaikan lingkungan dan juga perbaikan ekosistem tadi begitu. Nah, mungkin dari sudut pandang pemerintah, mungkin ada beberapa hal yang akan kita lakukan begitu ke depan. Salah satunya tentu kita akan melakukan penilaian kerusakan lingkungan dulu atau environment damage assessment. Kita melihat seberapa jauh kerusakan lingkungan yang ada, terutama terkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan, degradasi das, pencemaran tanah dan air, lalu juga kita tidak lupa kerusakan ekosistem pesisir gitu ya. Nah nanti dari situ baru kita masuk ke tahap rehab dan rekon lingkungan berbasis ekosistem gitu ya. Salah satunya adalah rehabilitasi hutan dan lahan, lalu juga ada pemulihan das dan sungai gitu. Nah lalu di ranahnya ATR BPN kemarin sudah diperintahkan oleh Pak Presiden juga bahwa perlu dilakukan penataan ruang ya berbasis risiko gitu. Jadi dalam menetapkan tata ruang itu kita juga mempertimbangkan risikonya juga begitu. Nah tadi Anda sudah mengatakan ada PP atau peraturan pemerintah yang mengikat ya dan mengatur 3 instrumen hukum itu bisa dijalankan begitu dalam sistem yang paralel. Pertanyaan saya selanjutnya, jika itu dijalankan, bagaimana transparansinya? Apakah juga masyarakat dilibatkan untuk terus menerima progres dari penindakan atau penegakan hukum yang dikhususkan untuk bencana Sumatera ini kira-kira, Bung Timothy? Ya, tentu kita juga bisa berkaca dari kinerja Satgas PKH ya, yang saya rasa hampir tiap hari Satgas PKH itu terus mengupdate progres penanganannya, yang awalnya dari proses penyelidikan, sekarang sudah proses penyidikan, lalu ditetapkan satu tersangka korporasi. Ya ini kan bagian dari transparansi publik dan teman-teman NGO, teman-teman aktivis lingkungan juga bisa mengawal itu secara terbuka gitu. Media kan sekarang juga sudah ada dan saya rasa Satgas PKH juga terbuka ya dengan berbagai data dan terbuktikan data yang pemerintah miliki dengan data yang dimiliki oleh Mas Reynold ya itu tidak jauh berbeda gitu. Artinya Satgas PKH
betul-betul menjalankan perintah Bapak Presiden untuk menindak dengan tegas, begitu Mas Radit. Oke. Yang juga harus dipastikan, not a single corporation, meskipun itu korporasi besar, jangan sampai juga luput dari penindakan hukum. Kalau Anda melihat selama ini pengawasannya sudah transparan atau masih ada yang disembunyikan? Kalau kita bisa bilang kan pengawasan itu kan akhirnya masuk dalam ranah penegakan hukum ya. Dan sering sekali dikatakan bahwa hasil pengawasan itu merupakan dokumen yang tidak terbuka untuk publik. Begitu. Walaupun sering sekali pengawasan itu dilakukan oleh pengaduan oleh masyarakat atau oleh NGO gitu. Nah saya pikirkan sebenarnya adalah memang diperlukan satu mekanisme yang lebih transparan. Artinya ada semacam mekanisme joint monitoring dan joint evaluation gitu. Yang artinya ya saya mengambil contoh buat Satgas PKH. Saya pikir Satgas PKH itu terutama di kejaksaan itu butuh untuk membuka kanal di mana memang masyarakat itu bisa memberikan pengaduan semaksimal mungkin. Mungkin ada beberapa yang sudah masuk, tapi menurut saya itu tidak terlalu optimal sebenarnya untuk terutama di Jampitsus. Jadi menurut saya itu perlu untuk dibuka kanal-kanal yang lebih masif ya buat masyarakat. Tapi kita perlu mengingat bahwa kita harus pastikan dulu Satgas PKH ini bekerja dalam kerangka pidana saja dengan administratif gitu ya, atau juga masuk kepada perdatanya untuk minta ganti kerugian dan tadi pemulihan lingkungannya. Karena supaya nggak campur-campur nih. Karena pidana itu tujuannya hanya untuk menghukum korporasi sebenarnya. Pemulihan itu tuh cuma tambahan sebenarnya. Tapi dampaknya sangat besar kalau bicara pemulihan kan? Benar. Nah, makanya menurut saya itu sebenarnya pemulihan itu lebih efektif. Itu cuma muncul di perdata sama administratif. Itu mau dipakai teori manapun, di belahan dunia manapun, pemulihan itu hanya akan efektif pakai administratif dengan perdata. Kenapa? Prosesnya lebih cepat. Bayangkan kalau pakai proses pidana, dari penyidik ke kejaksaan, pengadilan, berkuat hukum tetap. Alamnya udah rusak, pemulihannya kapan? Itu menurut saya itu yang perlu dipikirkan. Ya, berarti kesimpulan perbincangan kita malam hari ini, ya bagaimanapun proses yang dilakukan, seketat apapun, yang diharapkan oleh publik adalah tidak ada lagi yang disembunyikan, ini harus transparan, mau itu dari yang terlibat ada unsur dari pemerintahan ataupun korporasi besar, ini harus bisa diungkap begitu ya, supaya memenuhi rasa keadilan publik, terutama untuk menebus 1.000 lebih nyawa di bencana Sumatera yang hilang kemarin. Terima kasih Bung Timothy dan juga Bung Dodo telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lain waktu, selamat malam.